Setelah menjalani 3 musim bersama Williams, akhirnya George Russell akan balapan dengan Mercedes di 2022. Setelah menghabiskan 3 musim balapan di belakang, kita semua sudah tidak sabar tentunya untuk melihat George kali ini balapan dengan top tim. Tapi siapa sangka, tim yang meraih gelar juara dunia 8 kali berturut-turut tersebut malah nurun musim ini akibat regulasi baru dan mobil mereka yang udah kayak jungkat-jungkit menghambat performa sebenar mobil mereka musim ini. Katanya sih. Namun sejauh ini, George Russell telah perform cukup baik kalau menurut gua, mengingat mobil Mercedes W13 masih kewalahan jika dibandingkan dengan Red Bull dan Ferrari. Sejauh ini, George Russell merupakan satu-satunya pembalap yang meraih top 5 di setiap balapan musim ini. Dia finish posisi keempat di Bahrain dan Emilia Romagna, P5 di Saudi Arabia, dan meraih podium pertamanya bersama Mercedes di Australia ketika ia finish di posisi ketiga. Banyak yang sebenarnya agak gak mengira ini akan terjadi karena kalau kita tahu George Russell saat dia di Williams, dia terkenal jago di qualifying namun suka kesulitan saat balapan di minggunya. Namun kali ini kebalikannya, dia kesulitan di qualifying tapi bagusnya di race. Dia kesulitan di qualifying tapi bagus di race. Terbukti ketika ia qualified P9 di Bahrain, P6 di Saudi dan Australia, P11 di Emilia Romagna, dan P12 di Miami. Lalu bagaimana battle-nya dengan rekan timnya? Sejauh ini, George mengungguli Lewis Hamilton di race battle dan standings. Quali battle, Lewis unggul 3-2. Melihat George Russell sekarang di Mercedes, sedikit mengingatkan gue dengan Charles Leclerc di 2019 ketika ia menjalani musim debutnya dengan Ferrari. Nah, apa yang bikin gue menyatakan hal ini? Yang pertama, mereka sama-sama juara F2 dan merupakan rising star untuk timnya sekarang. Seperti Charles yang merupakan racing star dan next world champion atau calon juara dunia untuk Ferrari, George Russell juga merupakan rising star dan calon juara dunia untuk Mercedes. Kedua tim mengharapkan bahwa dua pembalap ini dapat bersaing untuk juara dunia di masa depan seperti yang dilakukan oleh Max Verstappen dengan Red Bull saat ini. Sekarang Ferrari bisa melakukan itu dengan Charles, tapi untuk George mungkin beberapa tahun lagi lah. Mereka berdua juga menjuarai F2 di musim pertamanya, Charles Leclerc di 2017 dan George Russell di 2018. Yang kedua, mereka sama-sama memiliki rekan tim juara dunia. Seperti Charles dengan Seb, George memiliki Lewis, sang juara dunia 7 kali sebagai rekan timnya. Di sini mereka dapat mempelajari banyak hal dari rekan tim masing-masing untuk masa depan nanti ketika mereka akan bersaing untuk gelar juara dunia. Charles selama 2 musim, gue yakin belajar banyak hal dari Seb, dan tentunya coba untuk tidak membuat kesalahan yang sama di mana Seb gagal juara dunia dengan Ferrari. Gue yakin George juga akan belajar banyak dari Lewis, apalagi dia juara 6 kali bersama Mercedes, jadi itu dapat membantu George untuk siap bertarung untuk juara dunia nantinya. Yang ketiga, mobil mereka ngelawak. Ya, walaupun Charles beberapa kali dapat pole dan kemenangan di 2019, mobil SF90-nya nggak bisa bersaing untuk gelar juara. Ditambah soal mesin ilegal, ya gue no comment lah kalau soal itu ya. Dan W13 yang dikendarai George Russell, ya seperti yang gue bilang tadi, jungkat-jungkit aka porpoisingnya parah banget, dan itu menghambat performa mobilnya musim ini. Tapi gue yakin nantinya ada saatnya Mercedes dan George bisa meraih pole atau kemenangan musim ini. Namun, Mercedes harus segera mencari solusi porpoisingnya sebelum semuanya terlambat. Yang keempat, mengalahkan rekan timnya. Ongoing. Gue bilang ongoing karena emang belum terjadi ya. Charles mengalahkan Seb di musim pertamanya bersama Ferrari. Dan jika George bisa terus perform seperti ini atau mungkin bisa lebih baik lagi dan jauh dari masalah tentunya, bisa saja dia juga akan mengalahkan rekan timnya yaitu Lewis Hamilton. Tapi musim masih panjang dan apapun masih bisa terjadi. Apalagi Sir Lewis Hamilton yang merupakan sang 7 kali juara dunia F1 tidak patut untuk diremehkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian merasakan hal yang sama atau kalian punya pendapat lain? Silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke semuanya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue mengupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.